اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه القدور مثل حسنك ما رأينا فالضياء وجه سرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير
كريم الوالدين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah. Selanjutnya adalah tausiah mau'izatul hasanah yang akan disampaikan oleh Wakil Ketua Umum PBNU Bapak Kiai Haji Zulfa Mustafa. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat dan rukun untuk kita semua. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal i'tisam ala hablillahil matin. Wassalatu wassalam ala man ursila rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin at-tahirin wa ala alihi wa ashabihil ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang saya muliakan Bapak Penjabat Gubernur NTT beserta pimpinan DPRD, unsur pimpinan Forkomimda, Bapak Sekda, yang saya cintai tidak lupa Bapak Kepala Kementerian Agama Provinsi NTT, serta pimpinan FKUB, dan tidak lupa Menteri Perhubungan yang menghubungi saya, PWNU NTT dan PCNU
TTS ya. Ini Menteri Perhubungan ini. Ya. Pengurus NU NTT syuriatan, baik syuriahnya, unsur syuriah di NU itu Bapak Ibu perlu saya perkenalkan, ada unsur syuriah. Syuriah ini kiainya NU, kiainya. Ya. Lebih banyak di belakang tapi sangat menentukan. Karena sesungguhnya supreme leader di NU itu adalah syuriah NU. Begitu juga unsur Tanfidiyah, ketua dan jajarannya, Banom, serta lembaga-lembaga yang hadir. Tadi saya duduk satu pesawat dengan mantan Kasal. Ya, jadi begitu keluar dari bandara itu, Pak mantan Kasal ini, ya Allah lupa namanya, jadi tetangga saya di Kelapa Gading. Pak Marstio ya, beliau komisaris di Jasa Marga dulu di Pelindo, dijemput sama TNI AL gitu. Ya, saya dijemput oleh Banser dan Pagar Nusa. Saya bilang ini TNI, ini TNU. Beri tepuk tangan. Ya. Yang saya cintai juga saudara kita, alhamdulillah, Ketua PWM Muhammadiyah yang hadir. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak bisa menyapa semua, tapi percayalah, ya, rasa cinta ini di hati saya berikan untuk semua yang hadir. Semoga semua diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini alhamdulillah saya bersyukur bisa silaturahim kali kedua dengan NU NTT. Kalau ke NTT sudah 3 kali karena saya ada rapat di Labuan Bajo pernah. Tapi untuk dengan NU ini kali kedua, ya, dalam acara tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ketua NU, pertama halal bihalal di Pulau Sumba. Saya katakan waktu itu Pak penjabat bahwa kalau Anda mau melihat toleransi, lihatlah atau datanglah ke Pulau Sumba. Orang Islam mengadakan halal bihalal gabungan NU dan Muhammadiyah waktu itu, yang hadir sekitar 5.000 orang, tapi seluruh tokoh agama lain termasuk yang ikut menjaga acara itu adalah pemuda-pemuda Kristen dan Katolik. Ini luar biasa. Ya. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, yang dikasihi Allah, saya selalu mengatakan bahwa kita ini khususnya warga NU mestinya harus bersyukur kepada Allah atas 3 hal. Pertama, kita ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kedua, ditakdirkan menjadi orang Indonesia. Yang ketiga, kalau kita orang NU ya menjadi orang NU. Tentu yang nanti tidak NU ya jadi Muhammadiyah dan lain sebagainya. Kenapa 3 hal ini? Ya karena 3 hal ini patut disyukuri karena satu sama lain menurut saya saling berkaitan. Saling berkelindan, sangat kuat. Kita bersyukur ditakdirkan menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi, karena ajaran beliau kita menjadi tahu bahwa orang hidup itu harus saling menyayangi, mengasihi, kalau dalam bahasa Kristen kan begitu. Begitu juga karena Nabi Muhammad SAW kita jadi tahu bagaimana hidup itu orang akan dicintai kalau yang bersangkutan memiliki akhlakul karimah. Ini karena Nabi. Karena Nabi kita jadi tahu Bapak Ibu bahwa orang hidup itu sekali lagi dia akan disayangi, akan dihormati manakala yang bersangkutan memiliki akhlakul karimah. Dan karena ini juga saya katakan bahwa orang Indonesia itu dihormati di seluruh dunia ya karena secara umum orang Indonesia apapun agamanya menurut saya
itu rata-rata memang orang Indonesia memiliki akhlak yang patut kita banggakan, yang patut kita senang, karena akhlak ini orang Indonesia dihormati. Ini mohon maaf, dulu orang Jakarta atau orang Jawa, taunya itu kalau orang Timur, serem Pak. Padahal saya sudah ke Papua, saya sudah ke NTT, ternyata orang Papua, orang NTT, orang Ambon saya sudah keliling, orangnya sopan-sopan Pak. Sopan-sopan. Kalau kita ketemu di jalan olahraga, pagi Bapak, kan begitu ya. Malam Bapak, sore. Kakinya tidak sengaja kita injak, nggak sengaja terinjak gitu. Kita naik mobil atau bis di bandara gitu kan, kadang berdiri kakinya terinjak kaki kita. Orang Timur itu sopan, maaf Bapak, kaki saya terinjak. Loh, kakinya terinjak, dia yang minta maaf kata. Ini luar biasa. Ya. Padahal yang terinjak kaki yang bersangkutan, tapi maaf Bapak, kaki saya terinjak gitu. Jadi orang Indonesia itu sopan-sopan, ya apalagi orang Jawa lah ya, apalagi orang-orang Sunda yang terkenal halus, bahkan orang Sumatera Utara itu, yang katanya kalau bicara agak sedikit kasar. Orang Batak itu cuma cara ngomongnya yang kelihatannya keras, tapi hatinya pun, akhlaknya pun ternyata halusnya luar biasa. Itu orang Batak. Orang Batak. Orang Madura, di sini ada orang Madura apa tidak? Orang Madura sama Pak. Orang Madura itu jangan tanya. Kalau ketemu kiai pasti cium tangan. Maka tadi saya pikir ini yang cium tangan ke saya ini jangan-jangan tadi orang Madura itu. Betul ya? Nah ini. Saudara-saudara itu tadi yang pakai itu, orang Madura ya Pak ya? Masya Allah. Kemarin saya ya cerita kalau orang Madura itu terkenal Pak, sampai Australia. Ya saya ke Sydney itu, saat saya ke Sydney ada cerita, ini tapi rahasia, jangan ngomong-ngomong ya, ini rahasia ini. Ada orang Madura nyari ikan masuk perairan Australia. Sampai Australia, kemudian ya ditangkap oleh polisi perairan Australia. Kata polisi perairan Australia, Anda ini telah melanggar katanya wilayah teritorial laut kami. Ini laut Australia. Orang Madura bilang, lu mulai kapan ini laut punya sampean? Wong ini laut Tuhan katanya. Lautnya siapa? Tuhan. Lu Anda ini salah Pak, kata orang Australia. Anda ini sudah menangkap ikan kami, ini kalau Anda tangkap ikan di sini ini ikan Australia, harus pakai izin, tidak boleh. Orang Madura masih nawar, kata orang Madura, lo sampean salah, ini ikan dari Sumenep lari ke sini saya kejar katanya. Ya itu orang Madura itu Pak. Motor sekelangkong Pak, orang Madura. Jadi orang Indonesia apapun sukunya ya, dari manapun berasalnya, itu ternyata dikenal sebagai orang yang memiliki akhlakul karimah, kesantunan, toleransi dan penghargaan yang tinggi kepada orang lain apapun agamanya. Itu orang Indonesia. 20 tahun lalu kurang lebih ya, 20 tahun lah sekitar, ketika saya masih ya menemani paman saya Pak Kiai Ma'ruf Amin, ya membersamai beliau, ya sampai sekarang membersamai tapi tugasnya beda. Sekarang saya di NU, ya, di Civil Society murni, beliau di pemerintahan. Saya sering mendengar kalau Pak Kiai Ma'ruf itu setiap kali ikut rapat organisasi Islam dunia OIC ya, OIC itu oki. Ini bahasa Arabnya Munazzamatut Ta'awunil Islami. Ini saya lihat dengan bapak-bapak ini manggut-manggut, saya nggak tahu paham apa enggak sebenarnya. Anggap aja paham. Itu Kiai Ma'ruf cerita. Saya itu katanya
di Maroko, rapat Oki, itu cerita ini 20 tahun lalu pada saya. Kata Kiai Ma'ruf, itu orang-orang luar negeri itu sangat kagum sama orang Indonesia. Ya, terutama pertama kesolehannya. Orang Indonesia itu terkenal soleh-soleh, Pak. Religius. Dan saya pikir sampai sekarang, kemarin saya ikut acara di istana itu, Pak Jokowi, seingat saya juga bercerita ketika, maaf ini saya mau cerita ya, beberapa negara mengalami penurunan kualitas keberagamaannya termasuk di Timur Tengah, tapi Indonesia itu sisi religiusnya, orangnya itu kuat dalam keimanannya itu tetap di angka 90%. Di Timur Tengah, ini rahasia tapi ya, sekarang turun. Oh dulu orang Timur Tengah itu kan jadi patokan orang Indonesia, Pak. Orang Indonesia ini apalagi kalau sudah berangkat haji, lihat orang Timur Tengah kan pasti pakai gamis, betul apa tidak? Pakai gamis, pakai apa namanya? Sorban, udeng-udeng. Maka jamaah haji dari NTT itu kalau pergi haji kemudian naik taksi mau ke Tanim ambil mikot, lihat supir di sana bingung karena supirnya pun pakai gamis, pakai sorban, dianggapnya kiai, dicium tangannya. Dia tidak tahu kalau orang Arab itu ya pakaiannya begitu. Lihat TV, berita, itu dianggapnya doa. Amin, amin. Ayuhal musyahidun al-kiram, surirna hadzal yaum kidza wa kidza kidza wa kidza. Orang sini yang pergi haji lihat TV, amin, amin, amin. Kata yang tahu bahasa Arab, itu berita Pak, bukan doa katanya. Ada lagu bahasa Arab itu kadang-kadang dilakukan untuk gambus itu dianggapnya sholawat Nabi. Kilmah walau jabal khatir wala salamin ba'id. Ada nggak Bu itu Bu? Nah ini dianggapnya sholawat Pak PJ. Langsung Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal ini lagu cinta ini. Kilmah walau jabal khatir, bicaralah wahai kekasihku walaupun dengan surat dan salam jadi jauh. Orang Indonesia karena yang nyanyi orang Arab dikiranya itu sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada lagi lagu yang terkenal dulu dinyanyikan oleh Abu Bakar bin Salim Balfaqih, itu terkenal sekali itu lagunya. Wahdana wahdana dana na. Betul ya Bu ya? Sama Imta ana syufak ya kamil wasufak kulli mata kulli batis mahdhurufak ban sa'asad dunya min sa'at ma syufak kulli mata kulli yasidil madhanin. Ini kalau yang nyanyi orang Arab sama orang Indonesia dikira sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Padahal ini lagu cinta. Ya, lagu cinta. Imta'ana syufak. Ya kamil wasufak. Wahai kekasihku, kapan aku bisa bertemu denganmu? Wahai orang yang aku selalu rindu dengan bulu-bulu domba yang kau pakai dalam selimutmu. Masya Allah. Ya. Kulli mata kulli, ya, batis mahdhurufak, katakanlah padaku sedang apa kau saat ini. Lah orang Indonesia menganggap karena yang nyanyi orang Arab dianggapnya sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad gitu katanya. Nah saudara, itu Arab. Dulu orang Arab itu sisi religiusnya tinggi secara umum. Saya belum lebih dari sebulan, saya sidang Oki kemarin di Jeddah, lalu nyambung di Kabul, lalu kemudian ke Dubai. Saya melihat perubahan yang jauh. Jadi kalau Pak Jokowi kemarin cerita negara-negara Arab itu sisi religiusnya turun dibanding kita ini. Kalau bahasa sekarangnya itu sekarang bahkan ada orang-orang yang sudah mulai semacam soft ateis. Ateis yang halus, kalau bahasa anak muda, ateis yang tipis-tipis gitu.
Sudah mulai, itu muncul. Yang tadinya pakai gamis, sekarang sudah pakai celana pendek, Pak. Di Riyadh, di Dubai. Ini Pak PJ ini orang Kemlu jadi paham betul itu ya. Saya kalau ke Dubai itu. Di Indonesia survei terakhir dan itu disampaikan Pak Presiden, ya Indonesia ini apapun agamanya, secara umum orang Indonesia sisi religiusnya masih 90%. Beri tepuk tangan buat orang Indonesia. Apapun agamanya orang Indonesia masih religius, Pak. Tinggi. Nah, saudara-saudara, bapak-bapak, ibu-ibu, dan itu yang kemudian membuat orang luar negeri salut. Salut pada sisi ini. Kiai Ma'ruf cerita, saat beliau sidang OKI, rapat OKI di Maroko, ada Kiai Maroko bilang begini pada beliau, pakai bahasa Arab. Kiai, al-Indonesiun salihun aywah. Orang-orang Indonesia itu soleh-soleh ya Pak, religius ya katanya. Kata Pak Kiai Ma'ruf, ini 20 tahun lalu. Qala wa kaifa? Lu dari mana Anda simpulkan kalau orang Indonesia soleh-soleh? Mereka bilang, وَذَلِكَ كُلَّمَا نَرَاهُمْ وَنَلْتَقِي بِهِمْ حِينَمَا نَحُجُّ وَنَعْتَمِرْ فِي مَكَّةِ وَالْمَدِينَةِ. Lu kami lihat orang Indonesia itu soleh-soleh karena setiap kali kami haji, umroh di Mekah, di Madinah, bertemu orang Indonesia, kesimpulan kami orang Indonesia, orangnya soleh-soleh. Sholat subuh di Mekah, kata orang sana ini, jam 5 pagi, itu orang Indonesia jam 2 sudah di dalam masjid. Maka kiainya Maroko bertanya pada Pak Wapres dulu, masih belum jadi Wapres, masih jadi ketua MUI. Itu kalau mereka sholat subuhnya di Indonesia, bagaimana kalau di Mekah saja jam 5 sudah, jam 2 sudah di dalam masjid. Padahal sholat subuhnya jam berapa? Jam 5. Kata Pak Kiai Ma'ruf dalam hati, belum tahu dia. Kalau orang Indonesia sebagian sesungguhnya rata-rata haji tomat. Haji tomat itu kata orang Jawa, lungane tobat, berangkatnya tobat, balike kumat. Berangkatnya luar biasa Pak. Ini orang ini walaupun di sininya agak preman-preman dikit. Kalau sedang sholat di Masjidil Haram nangis Pak. Padahal dia nggak begitu tahu banyak arti itu yang dibaca oleh imam. Ketemu satu kalimat yang dia tahu artinya langsung nangis. Imamnya baca surat akhir Az-Zumar. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ayat ini dibaca. Ini kata preman yang berangkat umroh, jahanam pasti neraka. Nangis dia Pak. Padahal taunya cuma kata jahanam aja itu Pak. Dia nggak tahu arti yang lain, dia taunya jahannama zumara. Dia nangis ya Allah. Makanya tadi kata Kiai Ma'ruf Amin, lungane tobat balik umat itu kalau disingkat apa namanya? Tomat. Ya kalau di Mekah memang atmosfernya mendukung. Ya di sana itu Masya Allah. Kalau lagi di sana memang orang kan hanya ingin ibadah Pak. Jauh-jauh hanya ingin ibadah. Ya, seminggu, 10 hari, sekarang malah umroh boleh 3 bulan. Kalau udah pensiun silahkan Pak. Umroh boleh berapa? 3 bulan sekarang visanya. Ya orang hanya sholat ke masjid kan begitu. Lah di Mekah itu, ya di Masjidil Haram itu Bapak Ibu, dengar adzannya saja nikmatnya luar biasa. Pasti orang menangis itu mendengar adzan di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dulu pertama kali saya haji tahun 2000-an, saya menangis. Saya tengok kanan kiri saya, rupanya sama menangis juga.
Masya Allah, nikmat memang kalau sudah di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dengar adzannya kita nangis. Ya walaupun sebenarnya ada jawabannya. Pertama di depan kita Ka'bah, kalau di Masjid Nabawi di samping kiri atau depan kita makam Nabi. Kedua memang Pak PJ, ya muadzin di sana itu pilihan. Kenapa suaranya bagus? Karena ternyata bayarannya jelas Pak. Iya. Pokoknya yang jelas-jelas itu ya enak Pak kalau yang jelas itu. Iya. Itu Masjidil Haram itu muadzinnya karena negara Arab itu kaya, itu gajinya kalau nggak salah 50 juta. Makanya adzannya beda Pak, penuh penghayatan. Lain dengan di NTT ini, muadzinnya adzannya penuh pengharapan Pak. Kalau di sana penuh penghayatan, di sini penuh pengharapan. Itu pun harap-harap cemas. Dalam bahasa tasawuf, bainal khaufi war roja katanya, antara khauf dan roja. Pondok Ponsateng dulu lahir tahun 1924. Saat itu rame-rame penjajah londo cek bercokol teng bumi Indonesia. Anna madfa'anna al-ghura'a wal waba'a wal riba wazna wal wazraja wal mihna sunfatani wa su'an fitani ma dhahra wa batan min baladina hadha Indonesia khassa. Syekh Imam Pondok Orang Indonesia dikenal di luar negeri, di Arab, itu karena akhlak. Coba yang bekerja di Kementerian Agama ini, Pak Kanwil pun tahu pasti. Ya, setiap kali selesai acara haji, diadakanlah itu penilaian, Pak. Penilaian. Mana negara dan jamaah dengan penyelenggara dan perilaku terbaik. Itu ukurannya. Setiap tahun diadakan scoring, selalu yang nomor 1 juara negara atau rakyat bangsa jamaah yang paling bagus perilaku dan akhlaknya, termasuk paling rapi penyelenggaraannya, adalah negara kita, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nomor 1 terus. Padahal jamaah hajinya paling banyak. 220.000, kemarin malah nambah 224.000. Kenapa begitu? Satu, rapi. Orang Indonesia itu jamaah haji, setiap daerah ada tandanya. Pakai syal. Kan begitu kan? Satu. Rapi Pak. Ada koordinator yang membimbing, rapi. Kedua yang dikagumi oleh negara-negara lain, ternyata ya ini. Apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita ini orang Indonesia diamalkan, yakni akhlakul karimah itu. Orang Indonesia di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi selama haji jarang diketahui kemudian ribut bertengkar, tidak ada. Mohon maaf, namanya orang jutaan Pak. Antri di toilet, kadang-kadang ada yang tidak sabar, kemudian digedor-gedor. Surah, 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 surah. Surah itu kalau diterjemahkan di sini, cepat, cepat, cepat. Orang baru masuk sudah digedor-gedor. Orang Indonesia tidak ada Pak. Kadang-kadang sholat karena tempat sempit, ingin berbagi tempat. Kalau orang Indonesia sudah gelar sajadah, tiba-tiba duduk di sampingnya, apakah orang Turki, apakah orang Afrika. Orang Indonesia baik. Mangga kalau orang Sunda. Monggo kalau orang Madura, bagaimana tadi bilang? Toreh, toreh, toreh. Ya toreh lupa. Toreh, toreh, toreh. Silahkan itu. Kadang-kadang kalau orang negara lain tidak begitu. Begitu kita sudah mepet,
Sedikit tersenggol ribut. Orang Indonesia tidak ada yang ribut. Kenapa Pak PJ? Kenapa Pak Kepala Kanwil? Pak Sekda? Ternyata ya karena orang Indonesia selain karena akhlaknya bagus, kedua mau ribut gak ngerti bahasa Arabnya Pak. Mau ribut itu gimana ngomongnya ya katanya mau ribut, gak ngerti bahasa Arabnya. Lawang seperti yang sering saya ceritakan itu. Keluar dari masjid saja ditawari kudungan sama sorban sama peci. Kata yang dagang, Haji Siti Rahmah, murah-murah, khams real. Dilihatnya tangannya, 5. Dia mau tawar 2 real, bingung. 2 real bahasa Arabnya apa ya? Untung dia ingat sholat subuh, kata dia, one, rok'ataini. Ya. Maksudnya riala ini dia bilang rok'ataini katanya. Ya. Yang dagang paham, ini pasti orang Indonesia, NTT pula Kupang lagi katanya. Dijawabnya oleh mereka, la, thalatha rakaat fardalillahi ta'ala, Allahu Akbar katanya. Nah ini orang Indonesia katanya. Saudara-saudara ini. Nah, jadi, saya ulangi, jadi ini, kita ini orang Indonesia bersyukur katanya. Walaupun jauh dari di mana Nabi pertama kali diutus, Mekah, Madinah jauh Pak dari sini. Naik pesawat ke Jakarta 9,5 jam. Kalau tambah ke Kupang tambah berapa jauh lagi? 12 jam. Tapi alhamdulillah umatnya Nabi Muhammad ini dimanapun, terutama di Indonesia ini, mereka mendapatkan tadi ajaran-ajaran Nabi, bagaimana kesantunan beliau, bagaimana sifat rahmat dan kasih sayang beliau kepada sesama, tidak melihat apapun latar belakang, etnis, suku, termasuk warna kulit. Inilah yang diucapkan Nabi yang sangat terkenal, hormati dia manusia. Karena kata Nabi, kullukum min Adam wa Adam min turab. La fadla li arabiyyin ala ujamiyyin illa bittaqwa. Kamu semua, kata Nabi, semuanya berasal dari biang bapak yang satu, yakni Nabi Adam. Manusia itu Nabi Adam asalnya. Wa Adam min turab, dan bapakmu, kakekmu Nabi Adam itu, kata Nabi, berasal dari tanah. La fadla li arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada orang lalu merasa lebih hebat karena warna kulit, yang putih lebih hebat dari yang hitam. Tidak. Orang Arab tidak boleh merasa lebih hebat dari yang bukan Arab, illa bittaqwa, kecuali karena ketakwaan, kecuali karena akhlaknya yang lebih baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Saya Pak harus mengatakan begini, semoga Bapak Ibu setuju. Walaupun saya Muslim, tapi kalau ada orang Islam akhlaknya jelek, saya itu nggak begitu suka juga. Orang Islam kalau ngutang nggak bayar, kira-kira Bapak Ibu senang apa nggak begitu? Tidak suka lah. Ada non Muslim tapi akhlaknya baik, suka apa tidak kira-kira? Suka. Dulu Romo Mangun, sahabat dekat Gus Dur, tinggalnya di Jogja, dan tentu sahabat Gus Dur sangat banyak, termasuk tokoh Buddha, tokoh Hindu, dan Gus Dur sampai sekarang kalau Bapak Ibu ziarah ke kuburnya di Jombang, ya, di mana namanya? Jombang, itu tertulis di situ di kuburan Gus Dur yang bahasa Indonesianya kurang lebih, di sini dikebumikan orang yang memperjuangkan kemanusiaan dan memperjuangkan menghormati adanya pluralisme dan keberagaman. Itu Gus Dur. Gus Dur itu ngajarin. Lu Romo Mangun saat beliau mangkat, wafat, ini kan terkenal ya sebagai seorang Romo Katolik yang baik sekali.
Di Jogja itu Romo Mangun, di pinggiran Kali Code, itu kalau ada orang tidak bisa sekolah, disekolahin Pak. Kalau ada orang sakit, dikasih uang buat berobat. Tidak ada unsur ingin membuat yang bersangkutan supaya jadi orang Katolik, tidak. Karena menolong itu harus dasarnya kemanusiaan. Ada tokoh hebat, saya jadi tokoh nasional, disekolahin oleh Romo Mangun sampai doktor di Australia. Sampai doktor. Yang bersangkutan lalu bertanya kepada Romo Mangun, Romo, bagaimana cara saya membalas kebaikan Romo ini? Saya dari seorang kampung dari Gunung Kidul. Gunung Kidul itu Jogja paling kampung, itu Gunung Kidul. Orang Gunung Kidul itu kalau ditanya, saking pundi? Jogja. Jogjane pundi? Jogjane Gunung Kidul. Gunung Kidul gak usah bilang Jogja gitu. Karena Gunung Kidul itu sangat kampung. Itu sama kayak orang Wonogiri. Kalau ditanya saking pundi, ngakunya mana? Solo gitu. Ya, padahal Solone pundi? Praci Mantoro. Wonogiri lah. Itu dokter ini terakhir jadi orang hebat, bertanya pada Romo Mangun, bagaimana cara saya membalas kebaikan Romo? Apakah saya harus menjadi seorang Katolik, mengikuti Romo? Karena Romo sudah menyekolahkan saya dari saya tidak bisa sekolah sampai jadi dokter orang hebat. Apa jawaban Romo Mangun? Romo Mangun menjawab, kamu jadilah orang Islam yang baik. Kalau kamu bertanya bagaimana cara kamu membalas diriku, kata Romo Mangun, jadilah kau orang Islam yang baik. Yang bermanfaat buat agamamu, bermanfaat buat umatmu, bermanfaat buat bangsamu, maka dengan cara itu kamu sesungguhnya sudah membalas kebaikan saya. Saya tidak ingin kamu masuk Katolik sama sekali, karena saya menolong kamu atas dasar kemanusiaan. Saya lihat kamu pinter, kamu cerdas, tapi kamu datang dari keluarga yang berkekurangan. Ini Pak, saya kalau ketemu orang Katolik, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha yang punya seperti ini, saya akan hormat Pak. Apa? Itu yang diajarkan oleh Nabi saya, oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihatlah, tataplah semua manusia sebagai manusia. Karena bagaimanapun mereka, apapun warna kulitnya, apapun suku, etnis dan agamanya, mereka pada hakikatnya adalah makhluk Tuhan. Dalam bahasa seorang penyair Arab, kalau ini syair tasawuf ini bukan lagu cinta, bukan. Irham bunayya jami'al khalqi kullahum. Irham bunayya jami'al khalqi kullahum. Wanzur ilaihim bi'ainir rifqi wasyafaqah. Warham saghirahum waqir kabirahum wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqa. Wahai anakku, kata seorang sufi, cintailah semua makhluk, semua tanpa pandang bulu. Wanzur ilaihim, tataplah mereka, bi'ainir rifqi wasyafaqah, dengan tatapan penuh cinta dan kasih sayang. Waqir kabirahumu, kalau kau bertemu orang yang lebih tua darimu, hormati dia. Warham saghirahumu, kalau kau bertemu orang yang lebih kecil darimu, sayangi dia. Wara'i fi kulli khalqin haqqa man khalaqah, setiap kali kau melihat makhluk, jangan kau benci dia. Jangan kau musuhi dia. Apapun dia, baik warna kulitnya berbeda denganmu, apakah juga suku etnisnya berbeda denganmu, apakah agamanya berbeda denganmu, pada hakikatnya pada saat dia menjadi dia, di sana ada campur tangan haqqan man khalaqah,
Allah yang menciptakannya. Masya Allah. Saya kalau sudah baca ini, kalau melihat ada orang yang mabuk-mabuk, saya mau marah bagaimana? Orang itu hanya perlu kita kasihani. Kalau ada orang mencuri, orang itu hanya perlu kita kasihani. Karena dia belum mendapatkan petunjuk dari Allah, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Betul apa tidak? Andai kata dia sudah dapat petunjuk, ya mungkin seperti bapak-bapak, ibu-ibu ini yang hadir. Yang dari wajahnya kelihatan kan, rata-rata Al-Quran di luar kepala semua. Ya di luar kepala itu artinya kepala di mana, Quran di mana begitu. Bukan. Nah, iya. Itu kan masalah Allah memberi petunjuk. Lah kita hanya harus bersyukur. Tadi saya katakan bersyukur jadi umatnya Nabi Muhammad. Diberi hidayah Allah duluan. Kemudian dikasih petunjuk juga untuk menjadi manusia yang baik, harus bersyukur. Maka ketika bertemu seperti tadi, kita harus memberikan sifat kasih sayang. Lah, oleh karenanya, rasa syukur saya khususnya, karena ini juga warga Nahdliyin yang hadir, kita secara khusus warga Nahdliyin juga harus bersyukur. Karena para pendiri NU ini, ulama-ulama NU, itu selalu mengajarkan kita inti daripada ajaran Nabi Muhammad akhlakul karimah, kemudian juga mengajarkan kita tasamuh, toleran dan menghargai perbedaan. Selain Nahdlatul Ulama sejak didirikan sampai sekarang selalu terus berkomitmen menjaga tujuan organisasi ini didirikan. Saya ingin sampaikan, Bapak Ibu mau tahu apa tujuan NU didirikan? 2. NU didirikan tujuannya 1, membumikan faham ahlus sunnah wal jamaah. 2, NU didirikan untuk selalu menjaga, merawat, membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Ini Nahdlatul Ulama. Jadi kalau bapak-bapak termasuk di NTT, kita di mana? Ya tujuannya itu. Faham ahlus sunnah aswaja menyebar. Saya hari Senin sampai Rebu dari Papua Merauke, Pak. Alhamdulillah NU di sana banyak. Ya, saudara-saudara saya yang lain juga saya lihat banyak. Ada Muhammadiyah, ada Persis dan lain sebagainya. Maka Bapak Ibu, ya ini kita harus syukuri. Untuk apa kita? Ya kalau kita membangun negara kita pasti. Tapi sebagai seorang Muslim kita ada tanggung jawab tadi menyebarkan faham ahlus sunnah wal jamaah. Lah karena 2 hal ini tadi dikatakan oleh ketua panitia ini tahun politik, Pak. Tahun politik biasanya selalu ada saja orang-orang yang ingin membuat suasana Indonesia tadinya rukun, damai, mulai agak panas-panas sedikit. Di Batam ada rempang, betul apa tidak? Mulai ini. Kemarin saya dengar juga seminggu lalu di Gorontalo, di Pohuwatu mulai rame. Ini gampang sekali soalnya umat ini dibakar. Ini tahun politik. Apalagi nanti kalau sudah mulai dikeluarkan isu-isu yang macam-macam, maka saya ingin sampaikan kepada seluruh warga Nahdlatul Ulama khususnya dan umat Islam umumnya dan seluruh warga Indonesia juga umumnya, mari sama-sama kita jaga negara kita yang indah ini. Sungguh kedamaian, rasa aman ini mahal, Pak. Tadi saya katakan sebulan lalu saya baru dari Afghanistan, ya. Belum lama saya dari Pakistan. Di sana Masya Allah mimpi mungkin, kumpul begini nih mimpi. Padahal sama-sama Muslim. Itu gampang diadu domba, karena apa? Karena politik, beda faksi politik ribut. Kalau kita tidak, Pak. Dari dulu sudah diajarkan, kalau kita sama-sama Muslim, misalnya saudara kita Muhammadiyah, saudara seagama, 1. Tambah lagi saudara sebangsa, 2. Tambah lagi saudara sesama manusia, 3. Kalau yang bukan Muslim, saudara juga, minimal 2. Saudara sebangsa dan juga saudara sesama manusia. Tidak perlu ribut, Pak, apalagi beda pilihan. Kalau dulu Masya Allah sampai ada ujaran-ujaran kebencian, satu menyebut yang sana cebong, yang sini dibilang
kampret. Alhamdulillah sudah pada lupa dengan sebutan ini. Semoga ini tidak terjadi lagi. Ya ini sesungguhnya tinggal satu titik saja kalau kita biarkan negara kita bisa ribut, pecah seperti negara-negara lain yang karena politik. Nah, Ukraina, Rusia politik. Ya. Pakistan politik. Itu antara faksi politik. Di Mesir antar faksi politik, di Tunisia, di mana-mana itu karena politik. Kita tidak. Lagi pula kata Pak Amin Rais, ini saya kutip nih dari saudara saya dari Muhammadiyah. Pak Amin Rais itu dulu pernah buat cerita imajiner. Namanya cerita imajiner itu kan cerita kerekaan. Kita ini sebenarnya nanti di akhirat tidak akan ditanya partai yang Anda pilih itu siapa, ya. Kemudian juga tidak akan ditanya capres yang Anda pilih siapa, tuh nggak ditanya, Pak. Termasuk kata Pak Amin Rais, Anda tidak akan ditanya ormasnya NU atau Muhammadiyah. Makanya orang yang ribut di dunia seakan-akan kalau sudah milih partai yang satu, capres yang satu, itu surga neraka seakan-akan. Seakan-akan kalau sudah megang yang satu, dia paling berhak masuk surga, yang lain tidak. Itu nanti di akhirat dia akan kaget. Karena ternyata di akhirat, lu akhirnya masuk surga juga dia. Misalnya orang NU kaget bertemu orang Muhammadiyah. Orang Muhammadiyah kaget juga di akhirat. Kata orang Muhammadiyah, NU masuk surga juga ya. Gitu. Ya ini mungkin Muhammadiyah yang awam gitu loh. Kalau yang pinter enggak. Begitu juga sebaliknya orang NU yang awam ketemu orang Muhammadiyah, Muhammadiyah masuk surga juga ya, kaget. Kemudian orang PDI ketemu orang Golkar, orang Nasdem dan lain sebagainya, kaget. Karena ternyata masuk surga. Akhirnya Pak, mereka bingung. Padahal dulu di dunia gara-gara politik orang ribut satu sama lain, menyerang satu sama lain, sudah seakan-akan sudah surga neraka. Akhirnya di akhirat nanti di surga, para penghuni surga mencari tokoh-tokoh mereka. Orang NU mencari Gus Dur. Gus Dur mana Gus Dur katanya. Gus Dur dicari. Orang Muhammadiyah cari Pak Amin Rais. Pak Amin Rais mana ini? Orang PDI cari, Bu Mega dicari. Mana Bu Mega katanya gitu. Yang lain dicari. Akhirnya para umat ini bertanya tuh pada pemimpinnya. Gus Dur, Pak Amin Rais, Bu Mega, Pak SBY, Pak Prabowo. Kenapa dulu di dunia kita ini saling ribut menyerang satu sama lain di tahun politik. Seakan-akan kita merasa paling surga, yang lain tidak. Ternyata kita masuk surga semua. Para pemimpin itu bingung gak bisa jawab. Akhirnya pemimpin ini sepakat di surga bikin seminar sehari. Judul seminar seharinya di surga, kenapa kita masuk surga? Itu judulnya. Waktu itu NU diwakili Gus Dur, Muhammadiyah Amin Rais, Megawati, SBY, Prabowo. Moderatornya waktu itu MH Ainun Najib. Seharian diskusi, seminar sehari pakai coffee break. Rocky Gerung. Kesimpulan seminar, ternyata saudara-saudara kita masuk surga ini ternyata karena dua. Mati membawa iman, kedua membawa amal soleh. Illalladzina amanu wa amilus solihat. Lah oleh karenanya mari kita jaga kondusivitas negara kita. Aman itu mahal. Kalau sudah aman, ekonomi bergerak, Pak. Itulah yang disebut Allah dalam surah Quraisy, bahwa kenikmatan utama adalah kenikmatan stabilitas keamanan, yang karena stabilitas keamanan akan tumbuh stabilitas ekonomi. Li'ila fi Quraisyin ila fihim rihlatasy syita'i was-sayif falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Dua hal ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya. Ini hari Jumat, kita harus bersiap-siap. Ya, sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
لله شيء لله حبيبنا علوي منتهى المطالب سيدنا غوث المحبوب سيدنا الفقير للمقدم الولي الأعظم شيل الله شيل الله شيل الله حبيبنا علوي شيل الله شيل الله شيل الله حبيبنا علوي حبيبنا الوليد العطاس فأغثنا سقفنا كتب الغوث سلطان الولي سقفنا الغوث كل الولي سيدنا حبيبنا عمر المحضر لشدائد شيل الله شيل الله شيل الله حبيبنا علوي شيل الله شيل الله شيل الله حبيبنا علوي زبر الأسود المحضر لشدائد لشدائد العيد روس الأكبر كتب البلاء العيد روس العيد روس الأكبر محيي النفوس شمس شموس الشيخ علي سكران كتب المسعود سيدي شيل الله شيل الله شيل الله حبيبنا علوي شيل الله شيل الله شيل الله حبيبنا علوي وبأولياء في جواه ارفع كل البلاء
sina di Jakarta.